Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih dan selamat datang untuk para hadirin workshop PKM 2022. Yang terhormat, pembicara workshop hari ini Ibu Risma Nur Rahmawati. Yang kami hormati, hadirin yang sudah menyempatkan waktu untuk hari ini. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita dapat mengikuti acara workshop PKM yang keempat 2022 ini dengan tema menciptakan nalar kritis mahasiswa melalui PKM dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang suri tauladan bagi umat manusia. Saya Nabila Jayanti selaku moderator yang akan memandu acara pada sore hari ini. Izinkan saya untuk membacakan tata tertib workshop PKM yang keempat 2022 terlebih dahulu. Yang pertama, serta wajib menggunakan display name yang telah ditentukan, yaitu NIM_nama. Yang kedua, seluruh peserta dihimbau untuk menggunakan virtual background yang telah ditentukan oleh panitia. Yang ketiga, serta wajib mengisi presensi menjelang akhir acara yang akan dikirimkan melalui kolom chat Zoom. Presensi akan mempengaruhi sertifikat. Yang keempat, peserta wajib mengikuti serangkaian acara workshop PKM 1 sampai dengan 4 untuk bisa mendapatkan sertifikat. Yang kelima, peserta wajib untuk menyalakan kamera selama kegiatan berlangsung. Yang keenam, peserta wajib untuk menonaktifkan mikrofon ketika materi berlangsung dan menyalakan mikrofonnya apabila telah dipersilakan oleh moderator. Yang ketujuh, peserta dimohon untuk memperhatikan materi yang disampaikan oleh pembicara dan berperan aktif saat sesi diskusi berlangsung. Yang kedelapan, pada saat sesi tanya-jawab, peserta yang ingin bertanya wajib menekan raise hand terlebih dahulu. Yang kesembilan, apabila pada saat pengisian presensi terjadi gangguan sinyal atau gangguan yang lain, diharapkan segera untuk konfirmasi ke CP dengan melampirkan bukti screenshot kendala. Toleransi waktu yang diberikan selama 3 jam setelah kegiatan selesai. Lebih dari itu, absen tidak dihitung dan peserta tidak mendapatkan sertifikat. Yang ke-10, apabila peserta berhalangan untuk hadir, diwajibkan untuk konfirmasi ke CP yang tersedia terlebih dahulu. Yang ke-11, peserta dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu keberlangsungan acara. Yang ke-12, peserta dilarang berbicara atau berkomentar yang mengandung unsur sara dan dilarang memprovokasi salah satu pihak dengan bahasa yang kotor atau kasar. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada kesempatan yang penuh bahagia ini. Diawali dengan pembukaan, yang kedua ada review materi, yang ketiga, memasuki materi. Yang keempat, sesi tanya-jawab. Yang kelima, sesi dokumentasi. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, marilah kita buka workshop PKM yang keempat ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua adalah review materi yang telah disampaikan oleh Ibu Risma Nur Rahmawati. Sebelumnya, selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya? Selamat sore Mbak Nabila dan juga yang lain. Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah. Pada pekan yang lalu, yaitu pada workshop PKM yang ketiga, telah disampaikan cara-cara penyusunan bab 3 proposal PKM dengan baik dan benar. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan sedikit review mengenai materi yang telah disampaikan minggu lalu. Metode penelitian merupakan langkah yang digunakan untuk memperoleh data sebagai tujuan penelitian. Jenis metode sangat banyak. Secara umum terbagi menjadi 3, yaitu metode kualitatif, metode kuantitatif, dan campuran keduanya. Metode kualitatif biasanya digunakan oleh prodi-prodi sosial atau humaniora. Penelitian kualitatif berkaitan dengan fenomena kualitatif. Metode kuantitatif adalah upaya seseorang peneliti menemukan pengetahuan dengan memberi data berupa angka. Bagi peserta yang masih bingung terkait penyusunan bab 3 proposal PKM, dapat bertanya pada sesi ini.
Kepada Kang Mas Mbak Yu Dimas Diajeng yang ingin bertanya, diharapkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu, dan setelah saya persilakan, peserta diperbolehkan untuk menyalakan mikrofonnya, kemudian menyampaikan pertanyaannya. Kang Mas Bayu Dimas Diajeng, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa mengangkat tangan terlebih dahulu atau dituliskan di kolom chat ya. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan ya. Ini pertemuan workshop terakhir kita ya Mbak Nabila ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin kita bisa ke materi Mbak. Jika tidak ada yang bertanya, mungkin untuk sesi tanya jawab kali ini bisa saya cukupkan. Memasuki acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi dari pembicara kita mengenai penyusunan bab 4 proposal PKM oleh Ibu Risma Nur Rahmawati. Jangan lupa ya untuk membuat kesimpulan materi hari ini, karena di presensi nanti akan diminta untuk pengumpulannya. Selanjutnya, kepada Ibu Risma Nur Rahmawati, kami persilakan untuk mengisi materi pada hari ini. Silakan Ibu. Baik, selamat pagi semuanya. Sore, Bu. Oh iya, saya ngetes ya, sama dengan yang disampaikan Mbak Nabila tadi. Selamat pagi, sore. Ternyata mahasiswa di sini sadar dengan jebakan Batman
yang sudah saya berikan. Saya tadi loh Mbak Nabila, kenapa ini kok sore? Mungkin karena kok pagi ya. Mungkin karena memang kita terbiasa PKM dilaksanakan pagi, tapi hari ini mohon maaf karena ada acara disnatalis dari UMS, sehingga workshop terakhir kita harus saya sampaikan di sore hari ini pukul 3:30. Tadi mulainya Mbak Nabila pukul 3:15. Tidak ada yang bertanya ya. Saya mau mengevaluasi terlebih dahulu sebelum saya ke materi yang terakhir, yaitu anggaran biaya untuk PKM 8 bidang, kecuali PKM AI dan GFT bukan biaya dan juga jadwal kegiatan, akan tetapi kesimpulan dari gagasan yang sudah teman-teman tuliskan. Saya sudah dikirimi 2 proposal PKM, tetapi yang saya evaluasi cukup 1 saja ya. Sebelum saya membagikan layar, sebentar saya mohon teman-teman untuk menunggu. Sebentar saya bukakan untuk filenya. Oke, semoga sudah terbuka. Download. PKM PM. Ini yang dikirim ke saya itu PKM PM ya, pengabdian masyarakat dan juga Karsa Cipta, tapi saya contohkan yang PKM PM saja. Rumusan masalah ini belum terunduh ya, sebentar. Saya unduh terlebih dahulu. Sudah terunduh, tapi kenapa tidak mau terbuka ya? Download. Apakah sudah terlihat di layar? Ya, oke. Ya, oke. Ini tolong yang lain diperhatikan ya. Ini evaluasi perkembangan dari PKM, proposal PKM bab 3. Tidak semuanya bisa dievaluasi, hanya 1-2 saja. Nah, coba teman-teman lihat bab 3 metode pelaksanaan. Sebelum saya mengomentari isi, saya mau mengomentari tentang tata tulis dan juga ejaan terlebih dahulu. Bab 1 metode pelaksanaan. Kalau teman-teman mau baca pedoman, ya ini saya besarkan ya. Bab 3 metode pelaksanaan. Setiap bab 1, bab 2, bab 3, bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum tentang produk, atau kalau PKMPM berarti gambaran umum mitra, bab 3 metode pelaksanaan, bab 4 jadwal kegiatan. Nah, setiap bab baru itu harus ganti halaman baru, tentu seperti itu. Nah, yang kedua, penulisan bab ini harus ditebalkan. Ini evaluasi yang pertama. Kemudian evaluasi yang kedua, setiap teman-teman meminjam istilah asing, entah dari bahasa Korea, bahasa Arab, ataupun bahasa Inggris, maka silahkan penulisannya dimiringkan. Base project dari bahasa Inggris istilah asing, maka penulisannya harus saya miringkan. Itu evaluasi yang pertama. Kemudian yang kedua, survei tempat. Bahasa Indonesia itu sudah ada serapan istilah asing ya, bukan menggunakan Y, tapi menggunakan I. Survei ya, tanpa Y, nanti teman-teman bisa cek di
KBBI, itu evaluasi yang kedua. Kemudian ketika saya baca bab 3, saya tidak tahu kelompok siapa ini ya, metode pelaksanaan programnya di Desa Bulumulyo, Kecamatan Batangan. Ini tentang pengembangan kegiatan program melalui transfer atau alih teknologi tepat guna melalui teknologi pembuatan pupuk dan fasilitas mesin pencacah bawang merah kepada kelompok tani. Jadi ini membantu kelompok tani di Desa Bulumulyo, Kecamatan Batangan. Metode pelaksanaan PKMPM yang pertama pembuatan proposal. Oke. Silakan nanti di paragraf ya, Mbak. Nah, lebih rapi. Yang kedua survei tempat. Tidak ada masalah. Persiapan alat dan juga bahan, kemudian sosialisasi pelatihan, pelaksanaan program, dan juga monitoring dan evaluasi kegiatan. Yang perlu saya komentari itu tentang persiapan alat dan bahan digunakan dalam pelaksanaan team-based project adalah beberapa alat bantu sekaligus bahan. Nah, jangan cuman berbicara bahwa ini memerlukan alat dan bahan. Coba misalnya, saya riset sosial humaniora, Bu. Saya mau meneliti tentang misalnya efektivitas dan penggunaan QRIS uang digital di Komplek Pasar Gede Solo. Nah, kemudian saya tanya, metode yang kamu gunakan apa? Metode kualitatif, Bu. Nanti dengan studi pustaka dan juga studi lapangan. Studi pustaka dengan membaca buku, studi lapangan kita turun ke lapangan. Kemudian saya tanya lagi, di lapangan itu mau ngapain? Kita mau tanya sama pedagang di sana. Kita menyediakan beberapa pertanyaan, misalnya, yang terkait dengan penggunaan dan efektivitas QRIS sebagai uang digital. Nah, kemudian saya tanya, kalau kamu turun di lapangan, kamu bertanya kepada penjual di sana atau kepada narasumber, berarti kamu membutuhkan yang namanya daftar pertanyaan. Jadi dalam bab 3 silakan nanti teman-teman yang ke lapangan bertanya pada narasumber harus dituliskan pertanyaannya apa. 1 sampai 10 atau 1 sampai dengan 20. Nah, kalau contoh yang sudah saya tampilkan di layar itu PKMPM, pengabdian masyarakat. Jangan hanya, ini kan mau membantu kelompok tani tentang pembuatan pupuk tadi sepertinya. Jangan hanya persiapan alat dan bahan, tetapi diceritakan secara detail. Persiapan alat dan bahan itu apa toh alat yang diperlukan, bahan yang diperlukan itu juga apa. Kita kan juga tidak tahu sebagai pembaca, apalagi tim juri. Nanti dilengkapi. Nah, kemudian sosialisasi pelatihan. Pada tahap ini, sosialisasi berkaitan dengan perencanaan sekaligus praktek pembuatan pupuk organik dengan bahan utama limbah bawang merah yang diikuti oleh para petani. Ini tata tulis ejaannya ya. Para petani itu harus dipisah. Buruh bawang, mitra sosial ekonomi, koma, dan ya perbaiki nanti ejaannya. Lansia yang bertempat di desa. Nah, sosialisasi pelatihan ini jangan hanya seperti ini. Jadi kelompok ini tidak mau detail bercerita atau mungkin belum ada gambaran secara jelas program yang ingin dia jalankan di Desa Bulumulyo oleh para petani. Nanti silakan ditambah sosialisasi pelatihan, misalnya cerita sosialisasi seperti apa, kemudian mekanisme pelatihannya seperti apa, dilaksanakan selama berapa kali pelatihannya, kemudian prakteknya berapa kali, agar mereka itu nantinya bisa sendiri ketika teman-teman sudah tidak pengabdian di situ. Jadi bukan hanya sosialisasi dilaksanakan di pendopo di Desa Bulumulyo titik. Bukannya seperti itu, tapi harus detail waktunya kapan, kenapa memilih itu. Oh Bu, kita waktunya di siang hari. Kenapa kok nggak pagi hari? Karena kalau pagi mereka biasanya bertani, siang itu waktunya istirahat, ada waktu. Oh siang. Kalau sore, kenapa kok sore? Harus cerita waktunya itu. Kenapa kok memilih waktu sore? Jadi sebetulnya untuk kelompok ini sudah betul, hanya saja tidak mau menceritakan secara detail. Nah, nanti silakan ditambah dan juga dibaca kembali karena ejaan bahasa Indonesia kata tulisnya juga kurang bagus. Itu masukan untuk kelompok bab 3 PKM Pengabdian Masyarakat. Yang lain saya harapkan
mengerti dengan apa yang kamu tulis. Misalnya saya pengabdian kepada masyarakat, nanti ada sosialisasi, namanya membantu mereka membuat pupuk misalnya. Nah, itu diceritakan secara detail dalam bab 3. Jadi bukan hanya yang terlihat di permukaan, tetapi harus secara dalam. Seperti apa strukturnya. Nanti teman-teman harus bercerita. Kemudian monitoring, evaluasinya seperti apa. Kalau mereka sudah diajari, mereka praktek sendiri. Teman-teman nanti ngecek lagi secara berkala. Nah, itu diceritakan. Ya, itu evaluasi masyarakat. Nah, kalau teman-teman riset, berarti kan butuh yang namanya pertanyaan. Seperti apa pertanyaannya? Nah, nanti dibuat daftarnya 1 sampai 10 atau 1 sampai dengan 20. Sekarang kita masuk ke workshop pekan keempat ya, setelah ketiga, keempat. Ini saya fokuskan kepada teman-teman yang mengambil PKM 8 bidang. Apa Bu? KC, kemudian pengabdian masyarakat, kewirausahaan. Nah, kalau PKM GFT, formatnya itu seperti membuat jurnal. Teman-teman tidak ada yang namanya pembiayaan dan juga jadwal kegiatan. Tidak lebih rumit. Bagi saya tidak lebih rumit dari PKM 8 bidang. 8 bidang ini lebih rumit, sehingga pada workshop yang terakhir ini saya tekankan kepada teman-teman yang mengerjakan PKM 8 bidang. Apa tuh Bu PKM 8 bidang itu isinya? Yaitu biaya dan juga jadwal kegiatan. Nah, untuk teman-teman yang PKM AI dan GFT tidak perlu ada jadwal dan juga biaya. Ketika teman-teman nanti lolos, teman-teman akan mendapatkan uang sebesar 2,5 juta rupiah. Lolos bukan internal kampus ya. Jadi prosesnya itu seperti ini, Mbak, Mas. Kamu sudah ada proposal ya. Nanti silakan mencari dosen pembimbing khusus PKM. Siapa yang mau menerima dirimu dan juga PKM-mu dan juga kelompokmu. Setelah itu biasanya bulan November, Desember, Oktober itu sebenarnya sudah, tapi ini sepertinya belum. Oktober, November, Desember itu ada seleksi internal kampus. Silahkan proposalmu diunggah. Yang mengunggah siapa? Salah satu ditunjuk sebagai ketua. Kalau sudah diunggah di seleksi internal kampus UMS, nanti akan ada pengumuman. Kalau kamu lolos, kamu dibawa tuh ke Dikti. Kalau kamu Dikti lolos, PKM 8 bidang dibiayai. PKM AI dan GFT mendapatkan uang 2,5 juta rupiah. Terserah uang ini untuk apa, mau disumbangkan ke masjid, temannya satu kelas, atau dibagi kelompoknya saja boleh. Nah, kalau PKM melaksanakan programmu, kalau kamu PKM pengabdian masyarakat, berarti kamu turun ke jalan. Ke jalan itu kemana, Bu? Ya ke mitra yang kamu bantu. Misalnya di Desa Bulumulyo seperti tadi, atau di kelurahan mana, atau di PKK mana, atau di Karang Taruna mana. Kalau saya pengabdian masyarakat, itu tadi ya, turunnya ke mitra yang kamu bantu. Kalau saya PKM kewirausahaan, oh berarti saya membuat produk yang nanti akan saya jual. Saya PKM riset, Bu, berarti uang yang kamu terima itu untuk menjalankan riset atau penelitianmu sesuai dengan PKM yang sudah kamu ajukan. Gitu. Kemudian, oke. Skema pendanaan ya Mas ya, sebetulnya maksimal dana itu 9.450.000. Tapi nanti silahkan gampangnya dibuat 5 sampai dengan 7 juta saja. Di angka genap minimal 5, maksimal 7 juta. Perhatikan. Minimal 5 juta, maksimal 7 juta. Itu nanti dibagi 7 juta. Berarti berapa? 1.750.000. Kalau ada pihak lain, boleh Bu memberikan tambahan? Boleh. Maksimal 10% dari 7 juta. Berarti berapa? 700.000. Saya pikir anak ekonomi bisa ya ngitung 25% dari 7 juta. Kan gampang. 25/100 kali 7 juta. Nanti keluar nominal 1.750.000. Dari pihak lain sponsor maksimal 10% dari ajuan. Misalnya ajuanmu berapa? 7 juta. Misalnya saya mengajukan cuma 6 juta, Bu. Berarti ya udah 10% per 100 kali 6 juta. Oh, berarti pihak lain boleh memberikan tambahan dana maksimal 600.000. Oke. Kita mau ke format rekapitulasi rencana anggaran biaya. Ada 4 biaya. Hanya untuk apa sejumlah 6 juta ini? Teman-teman harus cantumkan secara lengkap, secara rinci di lampiran.
Di bab 4 hanya garis besarnya saja. Yang pertama, tolong dengarkan. Bahan habis pakai, misalnya alat tulis, kertas, bahan, dan lain-lain. Maksimal 60%. Atau bahan yang kamu gunakan untuk membuat produk. Misalnya, untuk apa? Oh, kita butuh benang. Kita butuh kain. Oh, kita butuh coklat. Dan sebagainya. Nah, itu bahan habis pakai. Maksimal 60% dari jumlah dana yang diusulkan. Dana yang saya usulkan itu 6.200.000. Berarti 60% dari 6.200.000 berapa? 60/100 kali 6 juta. Ini 3.730. Maksimalnya seperti itu ya. Angka itu. Yang kedua, sewa dan jasa. Maksimal 15% dari dana yang diusulkan. Sewa kamera untuk menggiling padi misalnya. Maksimal 15%. Usulkan 6.200.000. 15%-nya berapa? Oh, 15%-nya adalah 930. Jadi ajuannya tidak boleh lebih dari 930. Nah, yang ketiga, komponen yang ketiga transportasi. Teman-teman misalnya turun ke lapangan, penelitian, atau pengabdian masyarakat, atau jualan produk, pasti kan butuh transport. Tidak boleh lebih dari 30% dari jumlah ajuan yang kamu usulkan. Total yang kamu usulkan 6.200.000. Nggak boleh 30%, tidak boleh lebih dari 6.200.000. Kalau 30%-nya dari 6.200.000 berarti 1.860.000. Yang keempat, ini lain-lain. Lain-lain itu untuk apa, Bu? Biaya komunikasi, butuh pulsa, kuota, biaya akses untuk publikasi, jurnal. Jika teman-teman AI, bukan AI ya, PKM yang 8 bidang, nanti teman-teman lolos harus membuat jurnal. Nah, jurnal terindeks itu membayar. Nah, kemudian untuk biaya lain-lain itu tidak boleh lebih dari 15% dari jumlah ajuan. Nanti kita membuat simulasinya. Oke. Tidak, jadi apa tidak boleh dicantumkan. Yang kedua, sewa-sewa komputer, printer, ponsel, kamera, handycam, tempat ruangan dan sebagainya tidak boleh. Jadi yang boleh sewa itu misalnya sewa alat untuk pengolahan bahan apa. Tidak punya mixer, sewa, itu boleh. Nah, yang tidak boleh ini sewa laptop, sewa komputer, sewa printer, sewa HP. Boleh lebih dari 1 juta per item. Misalnya saya beli tepung terigu, per itemnya itu nggak boleh lebih dari 1 juta. Berarti berapa ya di bawahnya? 900, 800, dan lain sebagainya. Kemudian pembelian penyimpanan data ini juga tidak boleh. Flash disk, hard disk beli nggak boleh. Kalau ada yang bisa kamu manfaatkan dari yang kamu miliki, ya silakan dimanfaatkan. Laptop kan punya sendiri, HP punya sendiri. Flash disk, hard disk, kamera itu kan di HP itu sudah ada kameranya, jadi tidak boleh nyewa. Nah, yang kelima ini ya, pembelian kuota internet tidak boleh lebih dari 100.000 per bulan per tim. Berarti 1 bulan itu untuk kuota di bawah 100.000. Ya berapa? 90.000, 95.000, dan lain sebagainya. Yang keenam, tidak boleh sewa, misalnya sewa mixer atau alat untuk menggiling padi misalnya. Tidak boleh lebih dari 6 bulan. Yang terakhir, duit yang kamu terima tidak boleh untuk penyusunan, penggandaan, penjilitan laporan, pemajuan laporan hasil akhir itu tidak boleh dimasukkan dalam skema pendanaan. Mas Mbak, coba saya tanya. Biaya dan jadwal kegiatan yang terlihat di layar. Total biayanya 6.200.000. Boleh tidak kira-kira? 6.200.000 boleh enggak? Boleh tidak 6.200.000? Boleh, Bu. Boleh, ya boleh. Sudah betul? Iya betul, untuk jumlahnya. Ya.
Jumlahnya 6.200.000 boleh. Karena tadi minimal 5 juta, maksimal 7 juta. Berarti ini boleh nggak boleh? Kemudian kita cek satu persatu. Bahan habis pakai. 1.225.000. Nah, oke, kita cek tadi ya. Bahan habis pakai maksimal 60% dari jumlah dana yang diusulkan. Dana yang diusulkan berapa? 6.200.000. Yuk, coba kita hitung ya. Agar teman-teman tidak bingung. Kita hitung. Coba. Pendanaan. 60%. Ya, saya tulis pendanaan. Tadi jumlah dananya 6.200.000 ya semuanya. Yang pertama, untuk beli bahan tidak boleh lebih dari 60%. Kita hitung yuk. 60%, 60 dibagi 100 kali 6.200.000. Hasilnya kira-kira berapa anak ekonomi? 60/100 kali 6.200.000 hasilnya berapa tuh? 60/100 kali 6.200.000. 3.720.000. Oh, oke. Kita cek. Dia biaya habis pakai 1.225.000. Oke, boleh karena tidak lebih dari 3.720.000. Kemudian biaya sewa. Aturannya tadi, sewa itu tidak boleh lebih dari 15%. Yuk kita hitung lagi. Yang kedua ya, sewa. Yang kedua, sewa tidak boleh lebih dari 15%. Kita hitung ya. 15 dibagi 100 kali jumlah yang diusulkan adalah 6.200.000. Hasilnya adalah 930. Kira-kira kalau tadi di sini mengusulkan 4.200.000 untuk biaya sewa, boleh tidak? Tidak. Tidak boleh, karena biaya sewa itu tidak boleh lebih dari 15% total ajuan. Tidak boleh lebih 15% dari 6.200.000 adalah 930. Jadi ini loh Mas Mbak. Simulasinya seperti itu. Oh, totalnya 6.200.000. Kalau 15% dari 6.200.000 adalah 930. Oh, berarti saya nanti nyewa-nyewa itu nggak boleh lebih dari 930. Setelah kamu ketemu angka nominal, kamu harus cek satu persatu berdasarkan skema pendanaan atau format rekapitulasi yang ada di pedoman PKM. Oke, coba kita buat pendanaan ya, misalnya. Yang pertama, bahan habis pakai. Risma buat nominalnya tadi sudah mencoba skema ya, sudah saya hitung 4 juta. Yang kedua, biaya sewa 700.000. Biaya sewa, mixer, atau apapun itu. 700.000. Komponen yang ketiga, apa tadi? Transportasi. Yang ketiga, transportasi, Bu Risma tulis 1.200.000. Yang keempat, lain-lain ya. Lain-lain bisa kuota dan lain sebagainya. Lain-lain Ibu kasih nominal 600.000. Total keseluruhan 6.500.000. Oke, nanti kita hitung ya. Ini tadi nggak boleh lebih dari 60% ya. 60% dari ajuan. Tidak boleh lebih dari 60% ajuan. Kemudian biaya sewa tidak boleh lebih dari 15% ajuan. Dan transportasi tidak boleh 30% dari ajuan, dan yang terakhir lain-lain tadi Ibu lupa berapa. 15% dari jumlah ajuan. Oke. 15% dari jumlah ajuan. Yuk kita coba menghitung. Yang pertama, sudah betul belum yang pertama ya? Yang pertama, Ibu biaya habis pakainya totalnya 4 juta. Kita hitung. 60% bagi 100
dikali jumlah totalnya 6.500.000 ya, 4.700.000, 1.200.000 dan juga 600. Totalnya 6.500.000. Berarti 10%, 60% kali 6.500.000 jumlahnya adalah 4.200.000. Oke. Ibu biaya habis pakainya 4 juta. Betul atau salah? Betul atau salah? Betul, karena sudah kurang dari 4.200.000. Oke, yang kedua. Biaya sewa ibu 700.000. Berarti 15/100 kali totalnya 6.500.000. Jawabannya adalah berapa tuh? 15% per 100 kali 6.500.000, 1.050.000. Kalau ibu mengajukan 700.000, betul atau salah? Salah. Kok bisa salah, sayang? 15%/100 kali jumlahnya 6.500.000. Angka maksimalnya adalah 1.050.000. Kalau ibu mengajukan 700, berarti boleh dong, kan tidak lebih dari 1.050.000. Ya, coba nanti diperhatikan lagi. Yang ketiga, transport. Ibu mengajukan 1.200.000. Transport tidak boleh 30% lebih besar dari jumlah ajuan. Berarti 30 dibagi 100 dikali 6.500.000. Ketemu nominalnya adalah 2.100.000. Kalau ibu mengajukan 100.200.000, boleh enggak? Boleh. Boleh, karena tidak lebih dari 2.100.000. Yang terakhir, lain-lain ibu mengajukan nominal 600.000. Nah, lain-lain tidak boleh ya lebih dari 15% jumlah ajuan. 15 dibagi 100 kali 6.500.000. Oke. Ketemu nominalnya adalah 1.050.000 sama yang di atas. Kalau ibu mengajukan 600.000 lain-lain, boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh. Ya, boleh karena tidak lebih dari 1.050.000. Nah, skemanya seperti itu. Setelah kamu mendapatkan nilai total, kamu hitung satu-satu ya, sayang. Oh, tidak boleh 60% lebih banyak. Tidak boleh 15% lebih banyak. Tidak boleh 30% lebih banyak dari jumlah ajuan. Oh, boleh. Oh, totalnya saya kok 7.500.000. Enggak boleh ya. Minimal 5 juta, maksimal 7 juta. Harus ada pendanaan yang dikurangi. Nah, di bab 4 nanti hanya secara garis besar. Oh, biaya habis pakai 4 juta, biaya sewa 700, transportasi 1.200.000, lain-lain 600. Itu di bab 4. Akan tetapi yang perlu diperhatikan ini loh, di dalam lampiran teman-teman harus ada justifikasi anggaran. Jadi kamu totalnya 6.500.000 itu untuk apa saja? Sewa itu kok kamu munculkan angka 700.000, sewa apa? Nanti teman-teman kerjakan secara rinci. Ini tambahan dari Bu Risma ya. Setelah biaya dan jadwal kegiatan kamu bisa mengira-ira sendiri. Setelah selesai keseluruhan, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, teman-teman harus mencantumkan daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka itu apa, Bu? Daftar pustaka itu adalah pencantuman rujukan yang kamu pinjam di dalam analisis. Bab 1 misalnya, saya meminjam teori dari Bu Risma. Saya cantumkan daftar pustakanya. Kalau buku, ya silakan ditulis dalam bentuk bukunya seperti apa daftar pustakanya, itu ada di pedoman. Setelah daftar pustaka, ya daftar pustaka itu adalah semua buku, jurnal, artikel yang kita gunakan sebagai bahan referensi. Penulisan daftar pustaka, silakan cek di pedoman. Terakhir, lampiran. Lampiran itu berisi beberapa hal penting yang menjadi pendukung proposal. Isi dari lampiran itu berbeda-beda, Mas, Mbak. Kang Mas Diajeng. Isinya apa, Bu? Baca pedomanmu. Nanti kalau saya jabarkan satu-satu, tidak selesai sampai malam. Contoh misalnya, di lampiran itu ada justifikasi anggaran. Setiap proposal beda-beda. Nanti silakan cek, oh isi lampiran PKM RSA itu ini toh. Oh, isi lampiran dari PKMK ini. Tapi secara umum, lampiran itu biasanya ada justifikasi anggaran. Bab 4 kamu memunculkan nominal 6.500.000, itu untuk apa aja? Dijabarkan secara rinci. Kemudian ada biodata anggotamu siapa saja dan biodata dari dosen pembimbing. Biodata dari dosen pembimbing, nanti tulis formatnya, nama, NIP, dan lain sebagainya. Isiannya dikosongkan terlebih dahulu.
Nah, itu isi dari lampiran. Sesuai dengan proposal ya. Kalau saya proposal video gagasan futuristik, nah nanti beda lagi ya. Sesuai dengan apa yang kamu kerjakan, baca di pedoman. Oke. Sudah selesai saya menjelaskan keuangan daftar pustaka dan juga lampiran. Semoga teman-teman memahami. Minggu depan sudah selesai semuanya ya, bukan hanya dari bab 1 sampai bab terakhir, tapi dari mulai cover, daftar isi, kalau ada daftar gambar ya daftar gambar. Kemudian bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, daftar pustaka dan juga lampiran. Itu untuk PKM 8 bidang. Nah, PKM GFT dan juga PKM AI menyesuaikan, kan seperti jurnal. Pendahuluan, metode, misalnya, gagasan, simpulan, daftar pustaka. AI dan GFT lebih singkat, seperti jurnal. Teman-teman pasti sudah pernah melihatlah sekilas jurnal itu seperti apa. Nanti disesuaikan formatnya dengan pedoman. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Nabila. Baik, terima kasih Ibu atas materi yang telah disampaikan. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ya, silakan yang mau bertanya. Mengingat dalam acara ini kami ada beberapa reward yang sebenarnya sangat menarik untuk yang terbaik. Jadi sebisa mungkin untuk aktif bertanya supaya bisa mendapatkan reward yang tentunya sangat menarik juga. Kepada Kang Mas Bayu Dimas Diajeng, saya ingin bertanya, diharapkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu, dan setelah saya persilahkan, serta diperbolehkan untuk menyalakan mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaannya. Ya, yang mau bertanya? Baik, ini ada pertanyaan dari Diajeng Hensi. Ibu izin membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, terkait biaya yang dicantumkan itu harus dalam jangka panjang atau jangka pendek ya, Bu? Seperti itu, Bu. Oke. Terkait biaya yang dicantumkan itu harus dalam jangka panjang atau jangka pendek. Proposal PKM itu hanya 6 bulan, 3 sampai dengan 6 bulan. Jadi jangka pendek, bukan jangka panjang. Makanya uang yang diberikan Dikti itu hanya 5 juta sampai dengan 7 juta. Kalau sampai 1 tahun, 2 tahun, pasti uang yang diberikan itu lebih banyak. Ya, jadi jangka pendek. Akan tetapi walaupun jangka pendek dan uangnya hanya 5 sampai dengan 7 juta, jangan patah semangat dan menyerah. Saya pernah cerita bahwa ada anak mahasiswa ITB. Sekarang dia juga YouTuber. Laki-laki loh, Mas. Waktu itu tahun 2013 mungkin ya. Belum terlalu tenar yang namanya jualan secara online. Jualan online itu kan baru kemarin-kemarin ya, apalagi pandemi kemarin kan. Masyarakat Indonesia kan konsumtifnya sangat tinggi saat pandemi, walaupun pandemi itu ya Shopee check out, Tokopedia check out misalnya. Nah, dulu ITB ini laki-laki Mas, mengusulkan proposal PKM didanai. Kalau dulu masih 12,5 juta rupiah. Nah, dari PKM yang dia usulkan, dia itu jualan online. Tapi saya lupa spesifiknya jualan apa ya. Dari PKM yang hanya 12,5 juta rupiah, dia berjualan online setelah lulus kuliah, walaupun pendek, 3-6 bulan. Tetapi dia teruskan, nggak hanya berhenti sampai di situ saja. Diteruskan sampai dia lulus, sampai dia jadi YouTuber. Setiap bulan, sekarang tuh omsetnya udah ratusan juta. Ini dari PKM, dari jualan. Beneran, ya. Dan juga sekarang dia sudah merambah ke dunia YouTuber. Ini menjadi satu motivasi untuk kalian. Dana yang 5 sampai dengan 7 pendek, misalnya saya pengen ke PKM kewirausahaan, silahkan, jangan patah semangat. 5 sampai 7 itu gimana caranya ya? Setelah saya lulus menjadi omsetnya 50 sampai dengan 70 juta per bulan. Kamu pikirkan konsep yang menarik. Rata-rata PKM yang kamu buat itu idenya masih B aja. Kamu tuh baca ya, dari anak UGM, dari anak UI, UNY, ITB, IPB, mereka konsepnya tuh beyond, ibarat kata. Masa depan. Kalau saya membaca milikmu, proposalmu itu saya kategorikan B aja. Dari yang kamu ajukan, 2% yang lolos. Loh, tenang, ya. Baru 2%, yang lain itu belum. Karena kalau disandingkan dengan konsep anak UGM, ITB, dan lain sebagainya,
konsepmu tuh masih B aja. Nanti silakan dipikirkan kembali. Kalau ini tarafnya hanya latihan, ya silakan. Nanti mahasiswa ilmu pembangunan ya IESP di semester 3, di semester 4, nanti ketemu dengan saya. Itu baru saya geblank di PKM. Konsepmu tidak boleh biasa saja, harus bagus. Begitu ya, di ajang ini. Baik Ibu, ini ada pertanyaan lagi dari di Ajeng Elin. Izin bertanya Ibu, untuk anggaran dana yang kita buat di proposal itu, apakah harus sesuai atau pas dari dana yang diberikan Bu? Semisal sisa banyak, bagaimana ya Bu? Terima kasih. Oke, begini Mbak, PKM setelah kamu lolos mendapat duit, 5 sampai dengan 7 juta itu enggak langsung blok diberikan 5 sampai 7, tapi bertahap. 2 juta dulu, 2 juta dulu, ya baru 3 juta. Apakah sisa banyak boleh enggak boleh? Setiap program akan ada yang namanya monitoring dan evaluasi. Kamu tahap pertama diberikan 2 juta. Duitmu udah dapat apa aja nih? Udah bisa apa saja. Nah, oh, untuk ini itu udah habis. Oke, tahap kedua dikeluarkan lagi. Tahap ketiga dikeluarkan lagi. Karena mereka memang benar-benar kontrol agar uang yang kamu usulkan itu bukan uang panas, ya. Jadi melebih-lebihkan. Orang kadang-kadang kan suka begitu ya. Proposal itu dilebih-lebihkan. Harus akan ada yang namanya monitoring dan evaluasi. Itu nanti akan ketahuan duitmu untuk apa aja. Gitu Mbak. Hanya kalau membuat pendanaan itu ojo Feedback. Mungkin ini ada yang bertanya lagi. Assalamualaikum. Izin bertanya Ibu, apakah boleh menuliskan biaya perjalanan dalam rincian anggaran dana? Boleh ya, saya cek di poin keempat biaya lain, misalnya biaya konsumsi, biaya publikasi jurnal, kemudian biaya perjalanan boleh, tapi nggak boleh lebih dari 15% total ajuan. Boleh silahkan. Saya total ajuannya 6.500.000, nggak boleh 15% dari 6.500.000, berarti nggak boleh lebih dari 1.050.000. Silahkan boleh. Ya kan orang butuh bensin kan, kalau misalnya pengabdian masyarakat terjun ke lapangan, mau riset itu kan butuh bensin. Jadi boleh untuk biaya perjalanan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang bertanya? Bu, jangan dicat. Ya, teman-teman bisa langsung bertanyakan dengan saya secara langsung. Bertanya nggak dibakot. Ya, silakan. Saya mau bertanya? Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Kang Mas diajeng, ayo, boleh banget lo bertanya. Ayo di yang ingin bertanya, boleh banget nih untuk mengangkat tangan atau dituliskan di kolom chat. Ya rata-rata malu ya Mbak ya, nggak mau. Izin bertanya. Ya monggo. Saya kan kelompok saya mengambil PKM PM pengabdian masyarakat mengenai sosialisasi atau edukasi kepada desa jajar untuk makanan junk food yang masih banyak suka makan siap saji itu loh Bu, yang tidak sehat. Mungkin mengenai biaya dan jadwal kegiatannya seperti apa nih? Terima kasih. Saya boleh berkata jujur apa harus bohong ini? Boleh jujur nggak? Jujur. Boleh jujur. Konsep yang kamu ajukan, sosialisasi itu 100% nggak lolos. Karena konsep itu tuh sudah banyak, Mbak. Apalagi kalau hanya sosialisasi. Mereka itu ya, masyarakat kita, kalau hanya sosialisasi tanpa ada keuntungan atau kalau saya boleh pinjam istilah asing, kalau nggak ada reward-nya,
mereka nggak akan mau datang. Seperti kemarin mahasiswa saya dari ITB, dia mau sosialisasi konsep Islam terhadap mu'alaf di wilayah Laweyan. Ya, saya katakan, kamu sosialisasi ya. Masyarakat kita itu kalau hanya sosialisasi itu mereka nggak akan datang, Mas. Kecuali ada rewardnya, ada misalnya saya usulkan begini, kamu sosialisasi pada masyarakat mu'alaf kan ya. Silahkan, mereka itu para mu'alaf, itu mereka butuh yang namanya dipeluk, ibarat kata dipeluk oleh Islam. Tunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang baik, menyenangkan. Kalau datang misalnya, hari ini temanya tentang rukun iman. Agar mereka datang gimana, Bu? Diajak ngegame di HP. Tapi game yang kamu gunakan itu adalah game Islam. Ya, sekaligus ada pembelajaran. Sebelum naik level misalnya, level kedua rukun iman. Setelah rukun Islam, belajar rukun iman. Agar naik ke level kedua, mereka harus menyelesaikan game dulu di HP, level pertama. Nah, itu mereka senang. Kalau sudah bisa naik ya dari level 1 ke level 2, mereka akan diberikan hadiah. Beras, rinso, minyak. Nah, itu mereka akan menarik. Kalau hanya sosialisasi, nggak akan menarik. Ya, nanti coba dipikirkan kembali. Nah, kalau sosialisasi itu nanti buat apa Bu uangnya? Ya buat transportasi. Misalnya, kalau tadi konsepnya game dan juga hadiah, berarti kan uang yang dikeluarkan itu untuk pembelian hadiah. Kemudian apalagi? Sosialisasi ada dokumentasinya. Oh, berarti harus apa? Sewa alat misalnya. Silahkan, nanti teman-teman bisa sekreatif mungkin. Akan tetapi pertanyaan dari Mbak Esti, kalau hanya sosialisasi tentang junk food itu ya mereka kok nggak bakal ini ya, nggak menarik, dan juga kalau kamu ajukan di PKM, saya rasa tidak lolos. Tapi nggak apa-apalah buat latihan ya. Kalau mau sosialisasi ya tadi, oh berarti untuk transportasi misalnya, uangnya. Kemudian kalau ada reward-nya berarti pengabdian masyarakat, ada keuntungannya ya, setiap setelah level 1 ngegame selesai, ke level 2 ada hadiahnya ya, berarti uangnya untuk memberikan hadiah. Kemudian untuk komunikasi, pulsa misalnya, boleh. Tapi harus mengikuti aturan. Oh, pulsa itu nggak boleh 10% lebih banyak daripada ini. Begitu. Ya, nanti silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Begitu ya, Diajeng. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi? Yang mau ditanyakan? Ini PKM, ini kita terakhir loh ya. Monggo, silakan. Teman-teman harus seaktif mungkin bertanya. Kalau nggak tahu ya, jangan dipendam. Kamu tuh loh, kalau memendam suka sama orang kan nggak enak ya, rasanya kok pengen mengutarakan. Nah, coba ke PKM ini, kalau ada yang kamu pendam, pertanyaan silahkan ditanyakan. Baik, Ibu, ini ada yang bertanya di kolom chat, izin membacakan. Maaf, Ibu, izin bertanya terkait jadwal kegiatan tadi gimana ya, Bu? Tadi jaringan jelek, tidak bisa mendengar. Oke. Ya, jadwal kegiatan memang tidak bisa dijelaskan secara rinci ya, karena setiap kelompok itu kan memiliki jadwal kegiatan tersendiri. Tapi saya hanya memberikan range bahwa PKM itu diselesaikan dalam waktu 3 sampai dengan 6 bulan. Silakan, kamu 3 bulan. Oh, minggu pertama ngapain? Survei lokasi. Minggu kedua mencari setelah survei lokasi, yang kedua sosialisasi. Setelah sosialisasi, minggu ketiga pelaksanaan program PKM misalnya, ya silakan nanti dibuat. Tidak boleh kurang dari 3 bulan dan tidak boleh lebih dari 6 bulan. Baik, apakah dari Diajeng Fatimah ada feedback? Jika tidak ada, mungkin ini ada pertanyaan lagi dari Diajeng Janatul. Ya. Ibu membacakan, Ibu, Assalamualaikum, Bu, izin bertanya, apabila tidak ada biaya sewa, namun diganti dengan perlengkapan yang diperlukan, namun tidak menyewa, bagaimana, Ibu? Apakah diperbolehkan? Tidak menyewa. Tapi kamu punya sendiri tidak? Kalau punya sendiri itu nggak boleh ya, dimasukkan dalam RAB. Seperti tadi misalnya.
Tidak boleh dalam RAB, sewa komputer, sewa ini, sewa itu, sewa kamera. Nah, kalau kamu sudah punya alatnya itu, tidak boleh kamu masukkan ke dalam RAB. Lebih baik dialihkan kepada biaya yang lain. Misalnya apa? Biaya habis pakai itu yang sebetulnya banyak ya. Apalagi PKMK. Semakin banyak kamu membeli bahan, semakin banyak produk yang kamu hasilkan. Kalau kamu sudah punya alatnya tersendiri, kamu tidak boleh masukkan ke dalam biaya. Tapi kalau kamu tidak memiliki dan harus sewa, silahkan. Akan tetapi ingat, PPT saya tadi nanti dibuka lagi. Yang tidak boleh dicantumkan dalam RAB, sewa komputer, sewa laptop, sewa kamera, sewa flash disk. Kenapa? Lah kamu aja punya, kenapa kamu harus sewa? Ya, jadi tidak boleh. Oke? Ada lagi? Dari di Ajeng dan Natul, apakah ada feedback? Atau dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Silakan untuk dituliskan di kolom chat atau mungkin bisa. Silakan. Ada lagi tidak, Mbak Nabila? Baik, mungkin kalau dari Dimas Di Ajeng tidak ada yang ditanyakan. Untuk sesi tanya jawab kali ini kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Ibu Risma Nur Rahmawati dan hadirin yang ikut berperan aktif dalam sesi tanya jawab kali ini. Selanjutnya, perkenankan saya untuk membacakan sedikit kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh Ibu Risma Nur Rahmawati. Bab 4 berisi biaya dan jadwal kegiatan. Ada beberapa jenis PKM yang tidak memerlukan biaya dan jadwal kegiatan seperti PKM AI dan GFT. Setelah selesai keseluruhan bab, ada pula daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku, jurnal, artikel yang kita gunakan sebagai bahan referensi. Kemudian ada juga lampiran. Lampiran berisi beberapa hal penting yang menjadi pendukung proposal. Isi dari lampiran berbeda-beda, sesuaikan dengan jenis PKM yang diambil. Baik Ibu, apakah dari Ibu ada sepatah kata sebagai penutup? Ya, ada Mbak, patah-patah kata, bukan sepatah dua kata. Jadi begini, ini adalah, ingatkan lagi sebetulnya, ini adalah workshop kita yang terakhir. Saya sangat senang, bangga dengan kalian semuanya, ya, dan juga panitia yang luar biasa mempersiapkan workshop ini sampai 4 kali workshop dan 1 kali dengan Bu Afrid, ya. Kalian tetap membersamai saya dan juga panitia, peserta masih tetap semangat, itu adalah luar biasa. Dan ini merupakan salah satu program dari panitia untuk kalian semuanya sebagai bentuk kepedulian, ya Mbak ya. Bentuk peduli loh dengan adik-adik tingkat loh. Kenapa? Karena PKM itu menjadi wajib untuk anak-anak ekonomi agar teman-teman bisa wisuda dan juga ujian skripsi. Kalau kamu belum mengunggah ya PKM di seleksi internal kampus, kamu tidak bisa ujian skripsi. Kalau tidak bisa ujian skripsi, kamu tidak bisa wisuda. Entah itu kamu nanti lolos ke tingkat dikti atau tidak, orang apa. Yang penting kamu sudah mengunggah di tingkat universitas, seleksi internal kampus di Simpil Mawar. Kalau kamu sudah mengunggah, nanti ada bukti unggah, itu yang kamu gunakan untuk bukti sebagai, Bu, Pak, ini dulu saya sudah mengunggah PKM. Ya, sehingga teman-teman diperbolehkan untuk mengikuti ujian skripsi. Ini minggu terakhir. Saya ucapkan selamat. Ya, nanti silakan teman-teman membuat PKM dari awal sampai dengan akhir. Minggu depan harus dikumpulkan kepada panitia. Kalau ada yang masih salah, silakan direvisi. Kalau masih kurang, silakan diperbaiki. Jadi minggu depan itu sudah dari cover
daftar isi kalau ada, daftar isi wajib cover, daftar isi, daftar gambar kalau ada, daftar istilah kalau ada, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, daftar pustaka, lampiran. Semuanya sudah harus selesai. PKMAI dan GFP menyesuaikan. Nah, itu pesan dan kesan dari saya. Sukses untuk kalian semuanya, semangat dan juga sehat selalu. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Risma atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, akan kita saksikan bersama penyerahan tanda penghargaan kepada pembicara workshop kita, Ibu Risma Nur Rahmawati. Terima kasih untuk ininya ya, sertifikatnya. Ini sudah dicetak belum? Belum ya, kalau belum saya mau revisi. Baik, Ibu. Ya, ini sebetulnya terkait dengan ejaan ya. Penulisan gelar Risma Nur Rahmawati, S titik, koma, spasi. Setelah S itu ada titik dan juga koma. Sebelum dicetak ya. Sudah, itu revisi dari saya. Baik, Ibu, ini dari Ketua Umum ingin menyampaikan ucapan terima kasih karena telah menjadi pembicara PKM workshop PKM kita. Ya. Silakan Kang. Mbak bilang lagi ya. Mbak Nabila hilang lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Risma Nur Rahmawati yang sudah berkenan ataupun bersedia untuk manajemen dari mulai workshop 1, 2, 3 hingga workshop 4 pada sore hari ini. Di sini